Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Aventador 007. Hari ini hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022. Saat ini saya berada di Taman Selamet di Kota Malang. Alhamdulillah cuaca hari ini sedikit hujan, tapi memang musim hujan ya, jadi hampir tiap hari kalau di Malang ini kalau lagi musim hujan hampir tiap hari selalu hujan, dan waktu datangnya hujan boleh dikatakan 90% jamnya hampir sama. Jadi kalau misalnya biasanya hujan jam 1 siang itu hujan, ya besoknya mungkin antara setengah 2 jam 1 hujan juga gitu. Jadi kita juga bisa mengatur waktu, misalnya kita mau kemana kek atau mau janjian, kita tahulah kalau sekitar jam itu insya Allah biasanya turun hujan. Teman-teman, saya beberapa hari ini kok sering di YouTube sering tampil channel dari seorang yang bernama Saifuddin Ibrahim. Jadi awalnya saya kira dia ini seorang muslim karena namanya Saifuddin Ibrahim, tapi kok judulnya banyak yang sepertinya diri seorang Nasrani, dan ternyata memang dia seorang Nasrani. It's okay, nggak ada masalah buat saya. Nah, tapi isi dari ceramah-ceramahnya banyak yang menjelek-jelekan ajaran Islam, menjelekkan Rasulullah, menjelekkan Al-Quran. Bahkan dia sering berkomentar, dia ingin menuntut kepada Depak untuk menghapus 300 ayat suci Al-Quran, karena kata dia merasa ketakutan dengan ayat-ayat itu. Dia merasa nyawanya terancam. Jadi ini orang aneh juga. Dia menuntut untuk dihapus ayat dari kitab suci agama lain. Ini ya lucu gimana ya, aneh, lucu juga. Cuman saya amati orang ini, dulunya dia ngakunya adalah salah satu dosen di pondok pesantren Al Zaitun. Dia bilangnya begitu. Dia dulunya di Al Zaitun. Cuman kalau dari mimik wajah, gestur, dan ceramah-ceramahnya ketika dia membicarakan tentang Islam, tampak sekali dia memendam suatu amarah, memendam suatu dendam terhadap mungkin terhadap Islam, bisa jadi terhadap Islam atau terhadap masa lalunya. Jadi kalau saya nilai, mungkin dia dulunya dia merasa banyak berjasa di Al Zaitun atau banyak berjasa di dunia Islam,
kemudian dia merasa dia tidak mendapatkan penghormatan yang semestinya. Jadi, kemudian dia kecewa dan dia ingin membalas dendam atas itu semua. Jadi inilah kalau akibat dari seorang yang tujuannya dalam berdakwah tidak lillahi ta'ala, tapi tujuannya untuk dunia, sehingga ketika dia tidak mendapatkan dunia yang dia harapkan, entah itu berupa harta atau kedudukan, dia akan marah, dendam, bahkan murtad. Oke, murtad. Dan saya tidak melihat dia berpindah kepada ajaran Nasrani karena dia menemukan suatu kebenaran di ajaran Nasrani tersebut. Saya tidak melihat dari sikapnya, dari ucapannya, seperti layaknya seorang yang telah menemukan ajaran yang benar. Tetapi lebih kepada seorang yang sedang menumpang atau penumpang gelap dalam ajaran dalam agama Nasrani. Saya merasa dia ini seorang penumpang gelap di agama Nasrani. Dia ingin menggunakan pemeluk agama Nasrani untuk bersama-sama dia melampiaskan dendam pribadinya kepada masyarakat Muslim, kepada agama Islam. Sehingga dia selalu dalam konten-kontennya, dia selalu melakukan ujaran-ujaran kebencian terhadap Islam. Oke. Bahkan Yahya Waloni yang dulu sering mencaci maki ajaran Nasrani, ketika Yahya Waloni minta maaf, dia nggak terima. Kenapa? Bukan nggak terima karena Yahya Waloninya insaf, tidak lagi mau mencaci maki ajaran Nasrani, bukan itu. Dia tidak terimanya bukan masalah itu. Dia tidak terima karena kalau Yahya Waloni berhenti mencaci maki ajaran Kristen, ajaran Nasrani, si Saifuddin Ibrahim ini tidak memiliki bahan lagi untuk menyerang Islam. Karena dia hijack, dia strateginya hijack. Dia memanfaatkan isu Yahya Waloni ini untuk dia mencaci maki Islam. Dia memanfaatkan isu Yahya Waloni untuk dia supaya memiliki seolah-olah memiliki hak untuk mencaci maki Islam. Nah, ketika Yahya Waloni berhenti mencaci maki Nasrani, dia seolah tidak mendapatkan lagi haknya untuk mencaci maki Islam. Nah, saat ini dia lagi marah besar juga terhadap Persekutuan Gereja Indonesia, PGI. Karena PGI kemarin ada pendeta PGI yang bersaksi di persidangan MKC, yang mana kesaksiannya itu memberatkan MKC. Dan ternyata MKC ini kasusnya ternyata lebih banyak dari yang saya kira ya. Jadi dia juga banyak mempelintir ayat-ayat Al-Quran, juga ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dipelintir, kata-kata tauhidnya dia ganti dengan nama Yesus. Nah, tentu ini menjadikan kontroversial di dalam netizen.
bahwa ayat Al-Quran surat Al-Fatihah dipelintir kata-kata tauhidnya diganti dengan nama-nama Yesus. Nah, kesaksian dari pendeta PGI menyatakan bahwa itu adalah suatu penistaan terhadap ajaran Kristen, karena dalam dogma Kristen, dalam dogma Kristiani, dalam dogma Nasrani tidak ada ucapan salam seperti itu. Tidak ada ayat-ayat yang seperti itu. Itu ayat-ayat dalam Al-Quran. Kenapa kok disusupkan ke dalam ajaran Nasrani? Ya benar. Benar juga argumen dari pendeta PGI tadi. Nah di sini ya Saifuddin Ibrahim tidak terima, marah-marah. Ya ini orang aneh. Akhirnya dia mencaci maki PGI, mencaci maki pendeta-pendeta PGI yang bersaksi di persidangan MKJ. Ini sama persis seperti dulu waktu Yahya Waloni juga mencela ulama-ulama senior yang tidak sependapat dengan dia. Juga aneh, saya dia sendiri Islamnya juga baru kemarin, mualaf, dan pendidikan Islamnya juga nggak jelas, bahasa Arabnya juga belepotan. Dia cuman bisa mengutip beberapa ayat, itu pun dengan lafaz yang tidak fasih. Lalu dia seolah-olah merasa dirinya adalah lebih alim daripada ulama-ulama senior yang dia celah. Nah itulah saudara, dari kita pun harus juga introspeksi diri. Harusnya kita ini kalau menjadikan seorang khotib, memberi kesempatan orang menjadi khotib atau penceramah di satu majelis, di masjid atau di apa, mau ya pilih-pilih ustadz yang senior, ulama yang benar-benar ulama, yang nasab keilmuannya itu jelas, yang muttasil, yang jelas. Jangan orang yang sembarangan dinaikkan mimbar, apalagi orang-orang yang seperti Yahya Waloni ini yang menjual ajaran agama sebelumnya gitu. Padahal agama kita jelas-jelas melarang kita untuk mencaci maki ajaran agama lain. Nah, jangan sampai orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini menyusup ke masjid-masjid kita, menyusup ke majelis-majelis kita, memberikan informasi-informasi yang merusak suasana kebangsaan kita, merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai itu terjadi, saudara. Dan saya ingin dari organisasi terkait, baik itu Muhammadiyah, NU, bahkan MUI, juga turut serta memperhatikan ini. Janganlah kita gampang memberikan mimbar kepada orang-orang yang tidak jelas latar belakang keilmuannya, yang tidak jelas latar belakang pemahaman kebangsaannya. Jangan sampai orang ini merugikan kita kaum muslimin secara keseluruhan. Jangan kita memberikan mimbar kepada orang-orang yang tidak punya rasa tanggung jawab sosial. Jangan. Penting bagi kita untuk menjaga masjid-masjid kita dari orang-orang seperti itu. Karena bangsa ini bukan tiba-tiba ada, tetapi bangsa ini melalui perjuangan, negara ini melalui perjuangan pertumpahan darah dari jutaan pahlawan. Dan kita hidup, lahir, sudah dalam keadaan merdeka. Kita syukuri kemerdekaan ini, kita jaga kebinekaan ini, kita jaga persatuan ini,
kita muliakan agama kita dengan akhlakul karimah, dengan ukhuwah Islamiyah, dengan ukhuwah basyariyah, dengan ukhuwah watoniyah. Mungkin ini sedikit dari saya. Insya Allah kalau ada waktu nanti saya akan sambung dengan tema-tema yang lain, insya Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima, bisa dipahami oleh teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.